Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan drama yang berjudul Andai Waktu Dapat Kembali. Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untayan peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cita dan cita yang kita harapkan. Andai waktu dapat kembali. Kisah anak manusia yang hidup terkekang karena kentalnya budaya dan keadaan ekonomi yang pas-pasan sehingga cita-citanya tidak kesampaian. Keinginannya untuk menuntut ilmu ditentang oleh ayahnya. Bagaimana kita selengkapnya tentang drama Andai Waktu Dapat Kembali? Mari kita dengarkan bersama-sama. Sore itu di halaman belakang rumah, ibu sedang bercakap-cakap dengan Rina. Ada apa Tondo? Kok melamun saja? Ada masalah apa toh? Gak ada apa-apa kok bu. Gak ada masalah kok, ekspresi wajah kamu jelek seperti ini. Apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu kemarin? Gak tau lah bu. Rin, bapakmu orangnya memang kolot, orangnya keras kepala. Tapi percayalah dok, bapakmu bersikap begitu karena memang adat istiadat kita yang sudah dari sononya begitu. Kita ini orang Jawa dok, dan terlahir menjadi seorang perempuan yang harus nurut sama suami. Ibaratnya dalam pepatah Jawa mengatakan, wong wadon pindo bebasane swarga nunut neraka katut. Tapi bu, apa salah kalau Rina ingin menuntut ilmu lebih tinggi? Yonda Tondo, tapi ekonomi kita sepertinya tidak memungkinkan. Perempuan itu harus 3M, masak, macak, lan manak. Perempuan pada akhirnya ya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa ngurusin anak dan suami, dalam artian ya berbakti kepada keluarga. Rina mengerti bu, Rina juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Rina juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak. Siapa tahu suatu saat bermanfaat manakala Rina ingin cari kerja, ya toh bu? Yang dikhawatirkan gini Londo, umurmu kan sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepet-cepet nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak. Tapi bu, sudah Lando, mending kamu turuti saja apa kata bapakmu. Toh maksud bapakmu untuk menjodohkanmu itu baik. Ingat usiamu, Dok. Rina hanya membisu manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara bapak memanggil-manggil. Bune, bu, Bune, di mana Toyo? Dipanggil dari tadi kok gak nyaut-nyaut. Bune, ada apa toh Pak? Kok teriak-teriak? lah salahnya dari tadi panggilin kok gak denger. Piye, ada apa toh? Lawang cuma cari angin di belakang rumah kok Pak pakai teriak-teriak segala. Terus Rina sekarang di mana? Ada di belakang Pak. Ya wes, suruh kesini aja, soalnya bapak ada perlu sama dia. Sebentar ya Pak, Ibu panggilkan Rina dulu. Cepat, gak usah lama-lama. Ibu pun beranjak pergi ke halaman belakang rumah untuk memanggil Rina. Dan tak lama setelah itu, Rina datang untuk memenuhi panggilan bapaknya. Rene toh Cah Ayu, bapak mau ngomong sama kamu. Ada apa toh pak? Kok kelihatannya penting sekali? Ya memang penting toh, Duk. Ini kan demi kebaikanmu. Masalah apa toh? Duk, tadi bapak mampir ke tempatnya Pak Lurah. Kata Pak Lurah, dia sudah setuju. Mesti ini soal Mas Bagas lagi. Tak bilangin ya, Duk, Bagas itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Kita itu kalau mau mencari jodoh harus melihat dari bobot, bibit, dan bebetnya. Tapi pak, kata teman-temanku, Mas Bagas itu suka gonta-ganti pacar. Itu Rak baru dengar dari teman-temanmu. Iya Dok, siapa tahu teman-temanmu salah. Tapi pak, kalau itu benar, apa bapak sama ibu tega kalau Rina nanti sakit hati? Kalau nanti Rina jadi istrinya terus dia main serong, apa bapak ibu rela? Rina itu belum mau menikah, Rina masih kecil, Rina masih ingin menerus sekolah pak. Kamu sekarang sudah berani toh melawan bapakmu? Cawedok dikandani kok ngeyel. Pokoknya bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Bagas, anaknya Pak Lurah.
Rina nggak mau, Pak. Rina kan sudah bilang Rina itu masih mau sekolah. Pokoknya kamu harus terima. Terserah Bapak, pokoknya Rina tetap tidak mau dilamar ataupun menikah sama Mas Bagas. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Sudah toh Pak, sudah. Ingat penyakitmu nanti kumat lagi. Suasana rumah yang awalnya adem ayem mendadak panas. Rina dan bapaknya terlibat pertengkaran karena perjodohan yang dilakukan oleh bapaknya. Perihal perjodohan dengan Bagas, anak bapak lurah di desa Geblakan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Berita tentang lamaran itu pun tersebar luas dengan cepat dan akhirnya menjadi bahan perbincangan penduduk Geblakan. Sudah tahu belum? Tahu apanya? Iya nih, ada apa toh? Ini loh kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Lurah mau menikah loh. Menikah? Masa sih? Iya, Emang siapa toh calonnya? si Rina, anaknya Pak Sugeng. Rina? Gak salah Pak, dia kan cuma tamat SMA. Iya, miskin lagi. Apa Pak Lurah gak malu punya menantu kayak dia? Ya itu yang aku pikirkan. Apa jangan-jangan Rina main guna-guna ya? Kamu tuh ada-ada saja. Mana mungkin Rina begitu? Bukannya memang dari dulu Mas Bagas selalu mengejar-ngejar Rina. Tapi dia siapa tahu Riri benar. Gak mungkin. Orang aku tahu sendiri kalau Rina itu gak cinta sama Mas Bagas. Rina itu cuma pingin meneruskan sekolah, tapi bapaknya tidak mengizinkan. Siapa tahu saja Rina berkata begitu cuma di depan kamu saja, Lia. Ya nggak teman-teman? Iya. Pokoknya gak mungkin. Aku tahu siapa Rina. Sudahlah, mending kita ngomongin yang lain saja. Gak baik ngomongin orang. Mama Ali. Ya wes, aku kan bermaksud baik. Aku cuma ingin kasih tahu kalian saja kok. Riri, Riva, Dara, dan Lia pun mengakhiri perbincangan mereka menyangkut masalah pernikahan Mas Bagas, anaknya Pak Lurah. Sementara itu di sisi lain, Hasan selaku pimpinan perusahaan jasa pariwisata terbesar di Jogja dan Tama selaku kepala bagian penerimaan pegawai dan Ahmad selaku kepala bagian pemasaran dan konsumen berbincang-bincang di sela-sela waktu istirahat makan siang di kantor mereka. Ahmad, Ya, ada apa Pak? bagaimana perkembangan perusahaan kita saat ini? Wah, saat ini perusahaan kita berkembang sangat pesat Pak. Banyak pengunjung yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang memanfaatkan jasa pariwisata kita. Oh ya? Tentu saja Pak. Lalu bagaimana dengan pelayanan yang kita lakukan? Apa memuaskan bagi mereka? Alhamdulillah selama ini tidak pernah ada komplain Pak. Kalaupun seandainya saja ada, sudah barang tentu saja dan tim saya segera melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayan kita. Baguslah kalau begitu, berarti menyangkut hal konsumen aman. Terus kalau kamu Tama, bagaimana dari segi karyawan kita? Apa ada yang tidak memuaskan dari kinerja mereka? Atau malah kita butuh menambah karyawan lagi? Menurut saya saat ini kita butuh tambah karyawan Pak. Soalnya konsumen yang menggunakan fasilitas jasa pariwisata kita semakin meningkat. Sedangkan sumber daya manusia kita masih kurang. Benarkah begitu? Benar Pak, apalagi bila menyambut hari libur tiba. Banyak sekali wisatawan yang datang ke Jogja. Kira-kira kita butuh tambahan karyawan baru berapa? Mengingat sebentar lagi akan datang libur panjang, sepertinya kita butuh tambah karyawan 10 orang, 5 pegawai tetap dan 5 lagi itu freelance yang kapan kita butuh dia bisa bantu kita. Ya sudah kalau begitu, segera saja kamu buat pengumuman penerimaan pegawai baru perusahaan kita. Baik Pak. 1 minggu berlalu semenjak pertengkaran Rina dan bapaknya. Pagi itu bapak Rina alias Pak Sugeng sedang pergi ke sawah, sehingga yang ada di rumah tinggal Rina dan ibunya saja. Rina, kamu mau kemana? Mau main ke tempat Lia, Bu. Menghilangkan suntuk, sekalian cari informasi tentang lowongan pekerjaan. Dengarkan ibu dulu, Dok. Rina males, Bu. Ibu selalu saja ngomong masalah yang sama. Dok, bapakmu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan buat bapakmu marah terus, Rin. Kasihan nanti penyakit bapakmu semakin parah. Ya terserah toh, itu kemauan bapak sendiri. Tapi bapakmu itu sakit keras, Dok. Mbok, kamu turuti saja permintaan bapakmu itu. Rina tetap gak mau, Bu. Rina itu maunya sekolah.
Terus kalau sudah lulus mau bekerja dulu, cari uang yang banyak, baru setelah itu menikah. Tapi Ndok, kita kan butuh biaya besar untuk mengobati penyakit Bapak. Bagas kan pengusaha sukses. Maksud ibu, Ya, kalau kamu jadi menikah dengan Bagas, paling enggak kan kita bantu-bantu mengobati bapakmu. jadi bapak dan ibu menjodohkan Rina untuk menguras hartanya Mas Bagas. Bukan gitu, Ndok. Mana mungkin bapak dan ibu setega itu. Tapi kamu kan tahu kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi kenapa-napa sama bapak kalau tidak segera diobati. Ibu kok ngomong begitu toh? Bapak itu tidak bakal kenapa-kenapa. Bapak itu cuma kecapean aja. Makanya begitu. Sudahlah Bu, mending ibu izinkan saja Rina meneruskan sekolah. Biar nanti bisa dapat pekerjaan layak dan gaji yang gede. Jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya sekolah, biar Rina sambil mencari pekerjaan sampingan. Tapi Ndok, Sudahlah Bu, nanti saja kita bicarakan lagi. Sekarang Rina mau ke tempat Lia, nggak enak soalnya dia sudah menunggu Lia dari tadi. Rin, Rina pamit dulu Bu, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlahan Rina meninggalkan rumahnya menuju ke tempat Lia, sahabat dekatnya. Di rumahnya ternyata Lia sedang mondar-mandir menunggu kedatangan Rina. Pasalnya sudah hampir 1 jam Rina juga belum datang menemuinya. Rin kemana tuh? Oh jam segini belum datang juga ya? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga tuh Rin. Kemana saja tuh kamu kok baru datang sekarang? Biasa Li, diomeli sama ibuku soal Mas Bagas anak palurah kita itu. Saat ketenan kue Rin. Piye si Dora ngelamar kerja bareng karo aku? Ya jadi lah Li, bosan menganggur di rumah terus. Yowes, kalau begitu surat lamarannya sudah kamu buat belum? Sudah, tinggal dikirimkan saja. Buruan loh Rin, waktunya tinggal 3 hari lagi, nanti kamu telat loh. Besok rencananya aku kirim Li, sekalian belanja ke pasar. Ya Pi, ojo ditunda-tunda lagi. Oh ya, wawancara tanggal 21 loh Rin, kamu bisa datang toh? Bisa, Ntar berangkatnya bareng karo aku yo. gampang lah Li, bisa diatur. Tenang loh Rin, biar di sana nanti enak ada teman ngobrolnya. Yo. Rina wawancara kerja tapi ketika seleksi akhir gagal karena ijazahnya cuma tamat SMA. Kemudian sakit bapaknya tambah parah. Ortu nyesal karena tidak menyekolahkannya dan dia pun menerima perjodohan. Dari cerita ini kita belajar kalau pendidikan adalah hal yang paling dibutuhkan untuk kita di masa depan. Sekian dari cerita kita semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.